ada yang besar. Inilah yang kuperlukan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kebenaran Tuhan, manis kebenaran Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Baiklah saudaraku, kita akan lanjutkan dengan ujian berikutnya, ayat yang segalanya. Dan kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Siap. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Cicip-cicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Cicip-cicip air madu yang manis. Segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu baik. Cicip air madu yang manis. Ada satu sobat.
satu doa. Ada satu soraku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, ia berbuah dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu. Firman-Mu
itu dari ayat 1 sampai 17. Tapi di sini tentang perikopnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya, Tuhan ya, ini firman ini terutama dari satu pasal ini menguatkan saya selama saya menjalani kehidupan sampai saat ini. Banyak sekali saya itu mengalami sebutnya kalau jatuh bangun itu sering saya alami. Mungkin ada sebagian dari sini juga yang melihat keadaan saya juga, bagaimana pernah dipimpin Tuhan, pernah diberkati Tuhan, tapi saya juga pernah mengalami seolah ditinggalkan Tuhan yang saya rasakan. Tapi ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan saya, tapi ingin saya itu diangkat sebagai anak Tuhan. Terutama kita lihat dulu dari ayat 5 dan 6. Ya kan, coba bacakan Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah ayat 5, Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihatinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Terima kasih. Di sini dikatakan bahwa sudah lupakan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Jadi saya itu ingin saya itu menjadi anaknya gitu, menjadi anak Tuhan, bahwa betapa indahnya kalau saya itu menjadi anak Tuhan gitu. Di sini dikatakan bahwa janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi selama ini saya memang banyak lalai atau hampir melupakan Tuhan begitu, bahwa terutama dalam melalui firman Tuhan itu banyak sekali ya saya bisa banyak dilewatkan gitu, jarang sekali untuk membaca firman Tuhan itu. Tapi Tuhan di sini mendidik saya kembali supaya saya itu jangan menganggap pendek setiap didikan yang Tuhan berikan. Dan jangan, bila saya mengalami semua kesusahan atau semua itu, janganlah putus asa bahwa pasti Tuhan itu akan menghajar orang yang dikasihinya gitu. Selama ini memang yang saya rasakan bahwa saya itu sering seperti dihajar Tuhan atau diuji atau itu, saya rasakan bahwa Tuhan itu seolah meninggalkan, seolah kalau secara kasar itu seolah seperti menyiksa gitu, membiarkan saya dalam kesusahan terus ya gitu. Tapi ternyata Tuhan itu punya maksud lain gitu dari semuanya itu, bahwa dia itu pasti mau menghajar itu atau menyesal itu, dia punya tujuan bahwa akan mengangkat kita itu, mengangkat saya, terutama saya itu untuk jadi anaknya. Kamu saya perhatikan juga, memang saya belum mengalami jadi seorang bapak, seorang itu, tapi saya alami juga. Saya pernah punya seorang bapak duniawi. Seorang bapak itu betapa kasihnya kalau dia mengajar secara lemah lembut, secara kasar juga, tapi tetap dia itu tetap mengasihi anaknya gitu. Ya, perhatikan juga yang lain bahwa orang tua itu pasti kalau mengasihi anaknya itu pasti ada mendidik, dan mendidik itu bisa secara kadang-kadang lemah lembut, tapi bisa juga secara kasar gitu. Itulah yang Tuhan kehendaki, bahwa bila ingin menjadi anak Tuhan itu kita harus menerima juga semua didikan, semua ajaran dari Tuhan. Puji Tuhan, yang baru saya menerima itu semua, saya rasakan bahwa memang betul bahwa ajaran dari Tuhan keras, tapi memang itu kita tuh harus diajar secara keras, karena kita itu bukan lagi sebutnya bayi-bayi rohani lagi. Kita udah dewasa, kita harus mendapatkan yang keras, yang meskipun itu sakit atau gimana, tapi tetap itu demi kebaikan kita tuh. Tuhan mendidik, mengajar kita itu untuk jadikan kita anak-anak Allah itu. Terus terutama coba dilihat lagi di ayat yang ke-11
Dari Ibrani 12 ayat yang 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin, puji Tuhan ya. Ya itulah yang saya rasakan memang selama ini kalau saya itu mendapatkan ganjaran itu kayaknya ganjaran yang yang disesat terus Tuhan, diuji terus Tuhan, selalu mengalaminya kebanyakan duka cita itu karena dalam kehidupan sehari-hari itu. Tapi sebetulnya itu semua itu memang dikehendaki oleh Tuhan, itu diberikan oleh Tuhan itu untuk mendatangkan kebenaran dan damai sukacita yang akan diperoleh. Kita mengalami itu mengalami kehidupan itu seolah duka cita, tapi dalam hati kita itu akan ada timbul damai sukacita gitu. Mungkin kita akan tidak akan kelihatan secara gembira secara ini, tapi di dalam tengah-tengah duka cita itu kita akan merasakan kedamaian itu apabila kita memang benar-benar dia terus menerima semua didikan Tuhan itu, taat gitu, taat untuk terus menerima ujian-ujian dari Tuhan itu supaya kita itu menjadi anak-anak Allah itu. Terus coba di ayat yang ke-14-nya itu. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah di sini juga puji Tuhan ya, bahwa selain kita taat dan setia dalam menerima ujian itu juga kita harus berusaha hidup damai dengan sesama, dengan semua orang. Di sini tuliskan bahwa bukan hanya dengan sama seiman, tapi semua orang itu. Jadi kita bisa hidup damai dan kejarlah kekudusan. Kita coba hidup kita juga harus introspeksi sendiri juga bahwa apakah saya ini udah di dalam kekudusan atau belum. Kalau belum, mungkin Tuhan akan terus mendidik kita, mengajar kita terus gitu. Dalam kekudusan itu di sini dikatakan bahwa sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kita akan dapat melihat Tuhan di sini bisa merasakan gitu kehadiran Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan itu kalau kita ada dalam kekudusan dalam itu. Nah, di sini juga ya, dari kemarin juga saya pas dikasih tahu bahwa saya harus untuk membawakan firman Tuhan di sini. Saya juga kebingungan, udah saya coba untuk cari literatur. Saya ada ini dari firman ini bagus, saya coba untuk bawakan. Tapi perasaan tidak ada damai gitu, tidak ini. Sampai tadi pagi baru mendapatkan bahwa dalam buat itu seolah bahwa itu jangan carilah yang saya alami sendiri. Itulah yang harus saya bagikan gitu. Soalnya kalau yang lain mungkin firman-firman yang lain apakah itu dirasakan oleh saya sendiri atau tidak. Yang ini yang saya rasakan itu banyak sekali didikan yang selama kehidupan saya. Jadi mungkin semua juga yang melihat bahwa saya itu hidup masih dalam kesusahan atau hidup dalam di bawah gaya kemiskinan atau kesengsaraan yang alami. Tapi puji Tuhan itu saya tetap dalam hati saya itu ada merasa damai sejahtera yang Tuhan berikan. Soalnya setiap saya berjalan, setiap pimpinan perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu selalu ada. Supaya fisiknya kuat, ya, supaya mentalnya kuat, seperti tim Garuda Indonesia saat ini lagi naik daun karena seorang pelatih Sintayong, ya. Semua orang kan viral membicarakannya di mana Indonesia bisa menahan Saudi Arabia, menahan Australia. Itu luar biasa itu harus bayar harga ya untuk mendapatkan tim, bukan one man show misalnya. Karena si Paes juga, Martin Paes juga berkata bahwa saya bisa demikian itu bukan karena hebatnya saya, ini adalah satu tim. Nah, Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan,
Begitu pula seorang juara itu dia harus bayar harga, harus menuruti pelatih, bangun pagi, fisiknya digenjot, mentalnya ya harus apa Inggrisnya tuh harus apa ya artinya fisik mental kepribadiannya harus digenjot gitu. Jadi bukan FSMR nya itu nama LH itu melihat lawan gede badannya takut. Tapi kita fokusnya kepada Yesus supaya bisa menjadi juara. Mengadakan pertemuan kembali di mana melalui persekutuan ini kami boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 di mana kasih Kristus begitu nyata, bukan berarti anak-anak yang dikasihnya tidak mendapatkan ajaran, tapi ajaran itu justru untuk kebaikan kami supaya kami lebih peka lagi menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan memperingati akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib di Bukit Yuta, di mana darahnya tercurah untuk keselamatan kami. Bahkan bilur-bilur Kristus menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjamuan kudus pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat perjamuan kudus pada siang hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 24. Dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecahkan. Sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saya undang yang sudah dapat berdiri aja semua, berdiri semua ya. Oh